bersama kelakuan Barbie Kumalasari. Artis yang juga pengacara ini mengumpulkan dua pria yang pernah dekat dengan Dewi Persik. Mereka adalah Saiful Jamil dan Angga Wijaya. Usut penyusut ketiganya ternyata tengah ada proyek bersama. Barbie lakukan aji mumpung dengan menggait Angga Wijaya yang tengah ramai dibincangkan. Simak video selanjutnya. Kayak ke Barbie kemarin ada project dengan Bang Ipul, ini project apa sih sebenarnya? Kemarin itu aku menjadi eksekutif produser untuk lagu aku yang udah ke-8. Jadi judulnya itu Mantan Tersayang. Jadi aku duet nyanyi bareng sama Bang Saiful sama Angga Wijaya juga. Karena menurut aku ini lagu yang tepat gitu. Karena aku nggak mungkin ngajak mantan aku yang lain kan. Kalau mantan yang lain kan sudah dilupakan Boy ya. Jadi aku sengaja mengajak mereka karena menurut aku mereka itu kan Bang Ipul, Angga itu mereka itu saling mendukung gitu karena kan aku juga temenan baik sama DP juga, jadi tidak ada bermaksud untuk bagaimana ke DP karena memang sebenarnya juga aku udah izin dulu, Bang Ipul juga udah izin dulu. Jadi kalau di sini kan kita berdasarkan kebutuhan entertainment lah gitu. Jadi karena tema lagu ini Mantan Tersayang, jadi kita itu mengajarkan kepada netizen bahwa kita tetap harus menyayangi dan menjaga silaturahmi terhadap mantan kita. Jadi jangan pernah menilai mantan kita ini, mantan gue itu jeleknya aja yang kita ingat, tapi kebaikan mereka lah juga yang harus kita kenang. Oke, Kak Barbie ini cukup menggelitik publik ya, artinya di tengah masalah Mas Angga dengan DP dan Ipul pun yang diseret-seret, kenapa harus mereka berdua? Ada apa di balik ini semua? Apakah memang sengaja ambil momen kah atau seperti apa? Saya bilang aji mumpung lah. Kalau dibilang aji mumpung sebenarnya gini, pasti kan aku sebagai di sini produser pasti harus melihat momen dong, benar gak? Nggak munafik, harus melihat momen karena sekarang momen yang contoh kayak Bang Ipul sama Angga saling mensupport walaupun mereka mantan ketemu calon mantan yang akan lagi bercerai. Ya kalau aku sebagai teman sih berharap jangan sampai ada perceraian. Kemarin pun aku juga bilang sama Angga, apa sih nggak bisa dipertahankan lagi, kalau masih bisa balikan lagi karena kan kalian udah karena kan kalian udah 5 tahun itu ya kayak aku dulu sama yang sebelumnya 4 tahun aja kan udah lumayan gitu, tapi karena ada konflik yang mengakibatkan aku harus berpisah ya pasti kan aku juga harus cari aman dengan diriku sendiri, tapi tetap kan gue bersilaturahmi, tetap dalam keadaan sesusah apapun dia ya aku tetap membantu. Itu aja sih yang aku ngerasa gue orang yang bertanggung jawab, walaupun mungkin di media nggak pernah diakuin ya, kesannya kejelekan aku aja, kesannya aku ninggalin dia karena aku punya pacar. Tapi jangan lupa kebaikan aku itu justru kalau bukan karena gue nggak mungkin lo bisa kayak gini sekarang. Berarti memang benar memanfaatkan. Kalau memanfaatkan secara memang aku menjadi eksekutif produser pasti iya, karena momen dalam lagu ini pun satu yang merekomendasi, gue pengen Mantan Tersayang aja deh, itu pun Bang Saiful. Kedua ya aku juga lagi deket sama Bang Ipul, walaupun kita deketnya sebenarnya udah lama ya, tapi nggak pernah dipublish. Karena kalau aku kan sama Bang Ipul kan menganut selagi kita belum pada menikah ya silakan aja, maksudnya lo mau dekat siapa, gue dekat siapa, yang penting kita tetap komitmen gitu. Terus yang ketiga, kekompakan mereka itu juga aku kan nilai juga, karena nggak jarang kan orang mantan ketemu mantan saling mensupport sampai datang ke pengadilan ya kan, bela-belain mensupport, bela-belain juga. Bang Ipul juga kan pengen ayo deh kalau masih bisa diperbaiki jangan sampai bercerai. Itu menurut aku kan sebuah hal dimana mereka tuh saling mensupport dan memang berarti kan masih saling menghargai. Jadi sebetulnya nggak ada kecemburuan sana sini gitu. Jadi kalau kata netizen udah Bang Ipul aja sama Angga, itu kan nggak bener juga gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya udah momen ini cocok dan ini juga kan banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari sini gitu. Berarti
walaupun mantan ketemu mantan itu nggak harus yang ngejelek-jelekin, justru harus saling mendukung. Ya, why not gitu loh. Dan aku rasa insya Allah dengan lagunya, terus ini juga ciptaan Kang Aristea, di mana aransemen musiknya juga aku juga yang pengennya tuh ada dance-nya, ada remix-nya. Karena aku tuh pengen bikin lagu ini menjadi untuk diterima di masyarakat menengah ke atas, bahkan untuk bisa nyanyi di klub-klub gitu loh. Karena ya kalau cuman acara-acara off air kan pasti banyak, tapi aku pengen aja sekarang lebih bisa diterima di musik-musik clubbing juga gitu. Itu udah jadi atau udah berapa persen lagu tersebut? Udah tinggal lagi di render aja untuk video klipnya. Jadi kemarin udah syuting video klip semua. Berarti yang nyanyi siapa? Udah tanggal 23 pemutaran serentak di seluruh radio. Berarti yang duet ini duet atau? Duet atau lip sync? Duet sama Bang Ipul, terus ada beberapa bait Angga Wijaya juga ikut nyanyi. Oh berarti Teteh berarti sama Saiful duet? Iya, Sekali. aku sama Bang Ipul, terus ada beberapa lirik Angga ikut. Liriknya siapa yang nyiptain? Aristea. Terus ada lirik dari Bang Angga Ipul atau juga, Bang Pratom? ada terutama dari Bang Ipul sih yang konsultasi sama aku. Beb, bagus nggak sayang, ini aku tambahin gini gitu. Cerita tentang apa? Tentang Ceritanya mantan? tentang mantan tersayang itu adalah kayak aku kan sebetulnya sama semua mantanku juga masih pada baik ya. Jadi temanya lebih ke situ sih, lebih kita tetap harus menjaga silaturahmi dan selalu tetap menyayangi walaupun tidak bisa memiliki. Ya Baby, selama bertemu dengan Angga ada curhatan nggak sih dari Mas Angga ke Karwe Ya, ini? ada curhat Ya, biasa-biasa. kalau curhat sih ada, karena aku juga nanya-nanya ke Angga juga. Tapi biar gimana kan DP juga sahabat aku juga, jadi aku tidak memihak siapapun. Karena aku pernah mengalami yang namanya bercerai kan juga sakit ya, Bu. Jadi aku tetap objektif gitu, tetap orang di tengah-tengah di mana ayo dong Mbak, balikan lagi sama DP gitu. Kayak kemarin juga aku pagi-pagi Amir juga kan, kemarin ini langsung aku bicara juga sama DP kan. Aku bilang DP nggak bisa balikan lagi, tapi sepertinya kan mereka berdua punya prinsip yang berbeda ya, kayaknya udah berat gitu. Ya kalau aku sebagai di sini teman, di situ teman, ya mendoakan yang terbaik lah, karena kita tidak bisa mencampuri apa yang terjadi dengan perasaan mereka kan. Tapi sebagai teman yang baik, minimal aku sudah menjembatani, Bang Ipul sudah menjembatani juga bagaimana kalau mereka itu bisa kembali lagi. Berat nggak Angga cerita nggak mungkin masalahnya? Angga cerita, tapi aku nggak bisa publish juga karena itu karena kan Angga juga tipenya juga kan nggak suka diceritain pribadinya, dan aku juga kan nggak mungkin cerita karena kalau orang udah menceritakan hal yang pribadi kan berarti dia udah percaya sama kita nggak mungkin buka juga. Mungkin nanti ada waktunya kalau Angga akan bercerita setelah melewati masa-masa ini, karena kan aku pun pernah bercerai ya. Nggak mungkin dalam keadaan, apalagi kan mereka masih pada sidang kan, sangat sensitif kan untuk saling membuka aib masing-masing gitu. Ya kalau tipe Angga kan mungkin tipe introvert, jadi lebih baik dia nahan sendiri. Tapi sebagai wanita, alasan Angga menggugat cerai DP masuk akal nggak mungkin? Menurut kamu? Ya pokoknya ya kembali lagi, kalau dibilang masuk akal sebenarnya kan sangat disayangkan gitu kan, karena aku juga tahu DP juga sayang banget sama Angga, segitunya kan DP juga udah nurut banget. Tapi ya ada hal yang mungkin prinsipil di antara mereka berdua yang kayaknya nggak bisa diterusin gitu. Nah, untuk ranah ke situ ya mereka yang menjalani kan, jadi aku nggak boleh intervensi ataupun nggak boleh masuk terlalu dalam gitu. Intinya ada kekecewaan lah. Angga cerita nggak setelah cerai dari DP dia mau ngapain? Mungkin sibuk di Dia apa? pengen berkarir sendiri sih, pengen berkarir sendiri. Dia lagi udah bikin video klip yang baru, dia pengen solo karir dengan apa yang dia bisa, dia pengen berdiri sendiri. Itu sih lebih tepatnya. Oke, terima kasih Kak. Oke.